Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Selinda Rahmadania dari kelas PGMI 4B. Nah, di sini saya mendapat tugas dari dosen saya, Ibu Maftuha, untuk menganalisis program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita akan analisis program tahunan pada Prota ini. Oke, sebelumnya apa sih program tahunan itu? Jadi, program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Program tahunan ini merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, program ini perlu dipersiapkan ya sebelum tahun pelajaran dimulai. Nah, program tahunan ini termuat dari apa saja sih? Program tahunan ini termuat dari penjabaran alokasi waktu tiap-tiap standar kompetensi. Nah, untuk menyusun program tahunan ini, yang pertama kita bisa menuliskan formatnya. Ada yang pertama, identitas. Sebenarnya guru itu dibebaskan ya untuk penyusunan format program tahunan ini. Yang pertama ada identitas sekolah. Ada nama satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas, dan tahun pelajaran. Yang pastinya ini kita ambil selama 1 tahun, namanya saja program tahunan. Oke, program tahunan ini dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pembelajaran dimulai. Nah, di sini ada kolom ya. Yang pertama semester, kolom semester, yang kedua kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian alokasi waktu. Untuk Prota ini kita tulis pada kolom semester ini pastinya ada 2 semester, karena 2 semester ini selama 1 tahun. Langkah-langkahnya itu ketika menyusun program tahunan, kita lihat dulu, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap pelajaran dalam seminggu, dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Kita analisis berapa minggu efektif dalam 1 semester. Kemudian yang kedua, melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses pembelajaran selama 1 tahun. Oke. Di sini sudah ada kolom semester. Nah, selanjutnya ada kolom kompetensi inti atau kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi intinya menerima, menjalankan, dan menghargai jalan agama yang dianutnya. Kemudian yang bawahnya ini merupakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Kemudian kita jumlah dulu dengan melihat kalender akademik. Harus melihat kalender akademik. Kita cari minggu efektif yang akan kita lakukan untuk melakukan pembelajaran ini. Lalu kita jumlah dan kita bagi. Selanjutnya kita akan mendapatkan alokasi waktunya ini 36. Nah, setelah dapat, lalu kita jumlahkan berapa jumlah jam pelajaran per tahun. Jadi 1 tahun itu di sini ada 72 jam. Oke. Selanjutnya di sini ada mengetahui kepala sekolah, nanti akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang telah menyusun Prota ini. Oke, untuk Prota ini nantinya fungsinya juga akan
dijadikan pedoman dalam penyusunan PROMES. Oke, selanjutnya yaitu PROMES. Apa sih PROMES itu? PROMES ini adalah program kegiatan yang dilaksanakan dalam satu semester, dalam satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, jadi selama satu semester ini terdiri dari 19 minggu kerja, termasuk penyelenggaraan tatap muka, mid semester, dan ujian semester. Dalam program pendidikan semester ini dipakai satuan waktu yang terkecil, yaitu satuan semester, untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Nah, untuk dalam pembuatannya, langkah-langkahnya, yang pertama formatnya juga sama. Yang pertama kita ada identitas sekolah ya, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian tahun pembelajaran. Oke, dalam program semester ini format isiannya itu meliputi semester, kemudian kompetensi dasar, kemudian ada bulan, kemudian ada alokasi waktu dan keterangan. Untuk kompetensi dasarnya kita bisa lihat pada Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Kita dapat langsung menuliskannya. Kita masukkan, lalu yang di bawahnya ini merupakan indikator dari kompetensi dasar. Indikator ini merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama ini, 4 indikator ini kita akan melakukannya pada minggu kedua, 3, 4 pada bulan Januari, dan minggu ke-1, 2 pada bulan Februari. Nah, jadi satu kompetensi dasar ini atau 4 indikator ini akan kita tempuh dengan 10 jam pembelajaran selama 1, 2, 3, 4, 5 pertemuan, 5 kali pertemuan. Oke, mungkin itu saja untuk PROMES-nya. Oh ya, yang ini. Kemudian yang di XX ini apa? Yang di XX ini merupakan kegiatan seperti kegiatan ujian tengah semester, minggu-minggu yang minggu penting seperti ujian nasional, kemudian ulangan akhir semester, libur akhir, dan lain-lain. Nah, supaya lebih enak dititeni atau lebih enak kita meniteni, sebaiknya kita berikan warna-warna yang berbeda. Seperti ulangan akhir semester nanti kita warna merah, UAS warna hijau, supaya mudah untuk mengamatinya, untuk melihatnya. Oh, kalau merah itu akhir semester atau bagaimana, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk PROMES. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis silabus. Apa sih silabus itu? Silabus itu adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, jadi silabus ini bermanfaat sebagai pedoman penyusunan buku siswa yang kemudian memuat materi-materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, serta evaluasi pembelajaran. Nah, komponen-komponen silabus ini terdiri dari apa saja sih?
Yang pertama yaitu seperti biasa ada identitas. Ini sangat diperlukan sekali dalam penyusunan silabus. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti. Kita bisa mendapatkannya pada Permendikbud nomor 57 tahun 2014 yang mencakup aspek spiritual, keterampilan, sosial, dan sikap. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran sudah. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. Nah, kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang wajib dikuasai ya oleh peserta didik. Oke, kemudian setelah itu ada indikator. Nah, sepertinya di sini pada silabus ini kurang adanya indikator. Nah, indikator itu sangat diperlukan juga. Kemudian materi pokok. Nah, setelah kompetensi dasar, alangkah lebih baiknya ditambahi tabel lagi untuk indikator ya. Kemudian materi pokok. Materi pokok kita bisa dapat pada buku pegangan guru atau bahan ajar yang lain. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini meliputi apa saja? Mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Oke. Selanjutnya ada teknik penilaian. Nah, teknik penilaian ini kita bisa menggunakan penilaian sikap, penilaian tertulis, dan unjuk kerja. Kalau tertulis itu seperti menjawab pertanyaan dan ganda isian, uraian seperti itu. Kemudian kalau tes kerja, unjuk kerja ini seperti tugas praktik dan lain-lain. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu untuk selama 1 tahun. Nah, kemudian sumber belajar. Sumber belajarnya ini bisa kita cari di buku-buku dengan guru, Al-Quran, maupun menyesuaikan sesuai dengan materi yang diampu. Oke, baik, mungkin untuk pada silabus ini kurang adanya indikator pembelajaran seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP ini merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan oleh guru secara rinci yang mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan. Jadi pada RPP ini memuat apa saja sih? Yang pertama, pada RPP ini memuat, identitasnya ada ya ini. Identitas ada mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, kemudian alokasi waktu. Yang kedua yaitu kompetensi inti. Nah, kompetensi ini dicuplik dari Permendikbud nomor 57 tahun 2014 atau di buku guru. Nah, jadi kita bisa mendapatkannya pada Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Begitu juga kompetensi dasar, sama. Kita bisa mendapatkannya di Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Kompetensi inti harus ada kompetensi dasar. Kemudian indikator. Indikator ini merupakan penjabaran yang dibuat oleh guru ya. Penjabaran dari kompetensi dasar. Jadi indikator ini bisa dirubah atau disesuaikan dan dikembangkan oleh guru. Kemudian selanjutnya ada komponen tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini fungsinya untuk memandu guru dalam proses pembelajaran.
untuk mengaitkan berbagai konsep muatan mata pelajaran melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diupayakan memuat audiens, yakni siswa, yaitu behavior, kemampuan, kemudian aktivitas yang akan dilakukan atau condition, dan degree atau tingkatan perilaku yang diharapkan. Selanjutnya materi pembelajaran kita bisa mendapatkannya pada buku-buku guru atau bahan ajar yang lain. Kita bisa menambahkan pendekatan strategi dan metode pembelajaran supaya dalam pembelajaran yang kita lakukan nanti kita dapat melakukan pembelajaran secara sistematis. Oke, yang terpenting ini ada kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga ada penutup. Kalau kegiatan pendahuluan ini biasanya pembiasaan yaitu mengucapkan salam, berdoa, dan lain-lain. Presensi, kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Oke. Nah, pada penutup ini terdapat komponen berdoa dan mengucapkan salam. Nah, sebaiknya pada komponen penutup ini kita beri seperti simpulan atau rangkuman supaya pembelajarannya lebih mengerucut atau nantinya siswa lebih paham, dan sebaiknya guru juga melakukan refleksi. Nah, ini kurang ya. Kemudian kita tampilkan penilaian. Penilaiannya berupa tes tulis seperti menjawab ABC-an, isian, kemudian unjuk kerja yaitu tugas-tugas praktik, kemudian sikap. Sumber belajar ini kita bisa cari pada bahan-bahan ajar yang sudah tersedia, dan ini sepertinya kurang media atau alat. Nah, karena media atau alat ini sangat penting sekali, karena apabila dalam pembelajaran itu metode yang digunakan guru hanya itu saja, atau hanya ceramah dan lain-lain itu, maka nanti siswa akan cenderung bosan. Jadi kita bisa menggunakan alat-alat atau media pembelajaran yang menarik supaya siswa lebih semangat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.